Selamat malam, kembali bertemu dengan saya David L. Tobing yang akan menyampaikan pembelajaran materi-materi baik di dunia filsafat, di dunia musik, di dunia bahasa Ibrani. Ya, saat ini kita akan mempelajari lanjutan dari hari yang kemarin dalam tatanan dalam bahasa Ibrani. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa pada materi sebelumnya kita menitik beratkan kepada vokal dan konsonan. Jadi ini adalah sebagai kelanjutan. Nah, di materi mulai yang pertama, yang kedua, dan yang saat ini sedang berlangsung, ini semua masih basic dan ini sangat diperlukan dalam kita mempelajari bahasa Ibrani. Sebab kalau kita sudah mengetahui dasar-dasarnya dan juga di sini, maka kita akan lebih mudah untuk membaca tulisan Ibrani, terutama kitab suci Torah atau kitab suci Alkitab dalam bahasa Ibrani tentunya. Baik, maka saat ini kita akan membahas tentang abjad vokal pada konsonan Ibrani yang kedua ya. Kita buat saja ini yang kedua. Yang kemarin itu yang pertama, kita buat ini yang kedua. Tetapi dalam materi yang saat ini adalah kita membahas mengenai tentang suku kata tertutup dengan suku kata terbuka. Jadi dalam bahasa Ibrani itu tidak bergantung kepada jumlah, ya, jumlah huruf, tetapi ditekankan kepada jenis kata. Jenisnya adalah dua macam, yaitu suku kata terbuka dan suku kata tertutup. Nah, sebelum kita jauh ke sana, kita harus ingat dulu istilah-istilah nikut. Nikut adalah huruf vokal yang membantu pada konsonan. Itu namanya huruf nikut. Ataupun shefa, ya. Seperti kames, patah, sheriot, segol, hirek, hirekyot, holem, holemol, kamet, hatuf, surek, kibus, shefa, kamet, he. Nah, kalau Anda sudah memahami ini semua, menghafal dan memahami ini semua, maka Anda akan mengerti nanti di suku kata terbuka dan tertutup. Terutama nanti di suku kata terbuka dan suku kata tertutup ini ada nanti penjelasan mengenai tentang beberapa hal di sini yang mengkombinasikan dengan namanya shewa, ya, shewa sederhana dan shewa gabungan, ya. Nah, ini dulu kita pahami. Udah, yang 14 ini Anda pahami. Lalu kita masuk kepada catatan. Nah, dalam suku kata tertutup, dalam suku kata terbuka dan suku kata tertutup, kita harus ingat tentang tiga hal. Ini intinya, bahwa sewa gabungan, sewa itu bisa kita sebut dengan shefa atau sewa, kita bisa sebut dengan hatef. Hatef, dia berupa tanda titik dua tegak lurus. Seperti ini, kalau Anda lihat seperti ini, tanda titik seperti ini, tanda titik dua tegak lurus, itu kita sebut dengan hatef, ya, hatef atau shefa, ya, sama saja. Nah, ini untuk membantu nanti dalam huruf vokal yang dibunyikan ataupun yang tidak. Seperti ini. Saya tandai, ya, saya kasih tanda di sini. Nah, shefa gabungan ini ada tiga macam. Ada hatef patah, ya, hatef patah seperti ini. Ini tanda titik, saya buat warna merah supaya lebih paham. Hatef patah, ingat aja ada tanda garis, maka seperti ini. Ini disebut hatef patah, ya, paham? Kemudian kedua adalah hatef kamets. Hatef kamet seperti ini, tanda titik, baru ada seperti ini. Ini namanya hatef kamet. Hatef kamet, ya. Ketiga adalah hatef gadol, ya, hatef gadol, atau ini sebenarnya bukan gadol sih, saya salah, dia tanda titiknya 3. Segol, hatef segol.
Hatef Segol, maaf saya salah tulis. Hatef Segol. Ini S Segol ya. Saya hapus. Hatef Segol. Hatef Segol itu seperti ini. Tanda titik 2 ya, baru dia seperti ini tanda titik. Jadi ada 5 titik di sini. Ya, ini Hatef Segol. Jadi ada 3, Hatef Patah, Hatef Kamets, Hatef Segol. Itu Anda harus paham. Khususnya untuk nanti suku kata terbuka, suku kata tertutup. Ya. Baik, ini tidak saya hapus, nanti kita akan larinya kemari. Oke. Yang pertama, bagian pertama, jadi suku kata terbuka itu ada 2 versi, ada dua macam. Suku kata tertutup juga ada 1, 2, dan 3. Ada 3. Jadi suku kata terbuka ada 2 jenis. Suku kata tertutup ada 3 jenis. Yang bagian pertama ini sangat gampang sekali. Suku kata tertutup, pada bagian pertama, suku kata terbuka, ya, suku kata terbuka pada bagian pertama itu terdiri konsonan dan vokal, ya. Jadi konsonannya dulu, baru vokalnya. Contoh, misalnya ada konsonan, saya tulis di sini alef. Alef adalah konsonan. Lalu kemudian ini kan konsonannya dulu. Setelah konsonan kita masukkan vokal. Contoh vokalnya huruf kamets. Nah, ini termasuk suku kata terbuka. Oke. Saya kasih contoh lagi. Saya kasih contoh biar gampang. Misalnya huruf konsonan itu banyak kan? Alef, bet, gimel, dalet. Misalnya gimel. Maka gimel adalah konsonan, setelah konsonan adalah vokal. Jadi dia dibaca ga. Ga, ya. Misalnya kita bilang sore. Bahasa Indonesia sore. Anda tahu kan sore? S-nya itu adalah konsonan, O-nya ini vokal, R adalah konsonan, E-nya adalah vokal. Jadi kalau kita bagi 2, kalau S adalah K, O adalah V, ini adalah K, ini adalah V. Jadi kalau misalnya ada seperti ini, ada K dan V, seperti ini K dan V, ini termasuk kalau dalam bahasa Ibrani disebut suku kata terbuka. Ya, ini disebut suku kata terbuka. Ya, suku kata terbuka. Oke, itu bagian pertama. Sebagai